Assalamualaikum, selamat datang di channel Raja Weton, channelnya segala prediksi. Mohon dukungan kepada semua teman-teman untuk memberikan like dan komentar yang membangun. Terima kasih dan selamat menonton. Kali ini kita akan membahas tentang isu terkini negara-negara Eropa yang akan melakukan boikot terhadap Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat. Negara tersebut diantaranya Jerman, Prancis, Inggris, Denmark, dan mari simak penjelasan selengkapnya dan silahkan berdiskusi di kolom komentar. Dengar-dengar ada rumor gila yang bisa bikin heboh dunia sepak bola. Katanya bakal ada boikot besar-besaran di Piala Dunia 2026. Serius nih? Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih yang sebenarnya lagi kejadian? Coba deh, kalian bayangin, Piala Dunia 2026 tapi nggak ada Jerman, Prancis, atau bahkan Inggris. Aneh banget kan? Kayak sayur tanpa garam gitu. Nah, kedengarannya emang mustahil, tapi ini loh isu yang lagi panas-panasnya dibicarain. Mari kita kupas tuntas. Oke, jadi kita masuk ke intinya nih. Apa sih yang bikin pesta bola terbesar di Amerika Utara ini jadi terancam? Harusnya kan jadi ajang selebrasi yang megah. Kok ini malah ada awan kontroversi gede banget di atasnya? Perlu diingat ya, Piala Dunia 2026 ini bukan kaleng-kaleng. Ini bakal jadi yang terbesar sepanjang masa loh. Ada 48 tim. Nah, justru karena skalanya yang supermasif ini, ancaman boikot dari negara-negara besar, wah itu bahaya banget. Bisa bikin kacau balau semuanya. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa sih biang keladinya? Maksudnya, negara mana yang berani-beraninya mikirin langkah se-ekstrem ini? Jawabannya, siap-siap kaget ya. Oke, lihat deh nama-nama ini. Ini bukan negara sembarangan loh. Ini tuh raksasanya sepak bola Eropa, bahkan dunia. Ada Inggris, Jerman, Prancis. Ya ampun, ini kan langganan juara, langganan finalis. Secara bisnis juga duitnya kencang. Kalau mereka beneran gak ikut, ini sih pukulan telak banget buat Piala Dunia. Pasti ada sebabnya kan? Gak mungkin negara segede mereka tiba-tiba ngambek tanpa alasan. Kenapa sih mereka sampai kepikiran buat absen dari panggung paling akbar ini? Jawabannya ternyata nggak sesimpel itu, guys. Oke, alasan pertama, ini soal politik. Jadi, kabarnya ada ketegangan politik global, terus ditambah lagi mereka nggak sepakat sama beberapa kebijakan FIFA. Nah, ini pemicunya. Jadi, isunya udah bukan lagi soal bola doang, tapi udah merembet ke hubungan antar negara. Alasan kedua, ini soal para pemainnya. Coba bayangin, jadwal pertandingan makin gila-gilaan, padat banget. Banyak yang khawatir ini bisa bahaya buat kesehatan dan performa pemain di lapangan. Ya iyalah, mereka kan aset paling berharga, jadi kesejahteraan mereka harus nomor satu. Dan yang terakhir ya ini, format barunya sendiri yang pakai 48 tim. Banyak yang ngerasa turnamennya jadi kepanjangan, kelamaan, dan malah bisa-bisa nurunin kualitas pertandingannya, jadi kurang greget gitu. Oke, sekarang coba kita berandai-andai. Skenario terburuknya gimana? Kalau boikot ini beneran kejadian, dampaknya bakal kayak apa? Wah, ini taruhannya gede banget. Dan perbedaannya bakal kerasa banget. Nah, perbandingannya jelas banget di sini. Kalau ada mereka, kita nonton tontonan kelas bintang 5, sponsor juga datang semua. Tapi kalau nggak ada mereka, kualitasnya langsung terjun bebas. Penonton jadi malas nonton, dan ini bisa jadi krisis bersejarah buat Piala Dunia. Jadi intinya, ini bukan cuma soal kehilangan beberapa tim doang, ini lebih besar dari itu. Tapi, di setiap masalah, biasanya ada peluang kan? Buat tim-tim dari Asia, Afrika, atau konfederasi lain, ini bisa jadi kesempatan emas loh. Kalau raksasa Eropanya nggak ada, jalan buat melaju lebih jauh di turnamen jadi kebuka lebar banget. Oke, setelah ngebayangin semua drama ini, kita harus balik lagi ke pertanyaan paling dasar. Ini beneran bakal terjadi? Atau jangan-jangan cuma gertak sambal aja? Cuma taktik politik di dunia sepak bola. Kutipan ini seolah-olah ngingetin kita buat balik ke bumi. Banyak pengamat mikir kalau semua omongan soal boikot ini ya cuma alat negosiasi aja, cara buat neken FIFA biar mau nurutin kemauan mereka di belakang layar. Dan ini poin paling pentingnya nih. Sampai sekarang, belum ada satupun pernyataan resmi. Noh, baik dari FIFA atau dari federasi negara-negara yang katanya mau boikot itu. Semuanya diam aja. Nah, ini yang bikin spekulasinya jadi makin kemana-mana. Jadi, ya posisi kita sekarang tuh kayak di persimpangan jalan. Waktu ke 2026 kan masih lumayan lama. Jadi sekarang seluruh dunia sepak bola lagi nahan napas aja nih, nungguin kepastian dari drama kelas kakap ini. Dan akhirnya, kita semua ditinggalin sama satu pertanyaan gede ini.
Kira-kira rumor ini bakal hilang gitu aja atau kita ini lagi nonton episode awal dari krisis terbesar yang bakal mengubah Piala Dunia buat selamanya? Yah, hanya waktu yang bisa jawab.